kita pakai dua sistem. Jadi di Cemilan, wabil khusus di Dewa Snack dan Jalusugi itu kita pakai dua sistem. Jadi ada sistem retailer dan juga reseller. Kalau retailer itu teman-teman tahu kan, canvassing ke toko-toko, canvassing ke outlet-outlet, gitu ya. Canvassing ke pusat oleh-oleh itu juga kita terapkan. Ya ini ke retailer dan yang kedua ke reseller. Reseller ini ya basisnya pasukan, basisnya manusia. Kalau ke retailer lebih ke offline, lebih ke toko. Nah itu sistem distribusi dan promosi kita. Nah, tapi di malam hari ini saya khusus membahas cuma satu hal, yakni tentang reseller. Saya nggak membahas tentang retailernya. Reseller di sini, kenapa kok saya punya tanda kutip keilmuan ya, meskipun itu juga bukan juga punya saya ya, karena bersanad alias keilmuan tentang periselleran atau berbasis sistem manusia alias pasukan itu saya dapatkan betul-betul murni dari aplikasi praktek di lapangan saat multi level jelasnya. Jadi saya berterima kasih dulu sambil nunggu teman-teman yang join di malam ini. Saya berterima kasih dan memanjatkan doa puji syukur kepada guru dan juga upline saya waktu di multi level. Karena tanpa beliau, meskipun ujungnya mereka menipu, gitu ya, tapi tanpa beliau kita nggak dapat keilmuan bagaimana cara merekrut downline dan juga mengelola downline. Wabil khusus downline itu kan juga manusia. Jadi secara sistem dan juga aplikasinya, saya dapat keilmuan itu dari kelas 1 SMA, dari upline saya. Jadi itu betul-betul praktek full di lapangan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sesuai dengan materi yang saya akan sampaikan, saya pakai slide-nya dari Mas Jaya Setiabudi atau Mas J. Saya dapat slide ini dari TFM. TFM itu Training for Mentor 2018. Jadi semoga keilmuan yang saya sampaikan juga otomatis berkat juga kerja keras dan keilmuan dari Mas J. Jadi kita doakan juga beliau mendapatkan berkah dari keilmuan yang akan kita sebarluaskan juga. Karena beliau berpesan, ada suara kuntilanak dan apa itu Mas tadi Mas? Aku merinding lah. Ki dewean Mas aku nih markas Mas. Cari Mas, tenang aja. BTW ini tak mute dulu ya. Nanti biar Mas Latif bisa ikut unmute nggak apa-apa. Nah, ini rata-rata saya melihat wajah-wajah dan partisipan dari nama-namanya kok generasi baby boomer semua ya. Nah, jadi Mas J itu juga guru sekaligus apa ya bisa dikatakan saya kenal Kang Dewa itu juga dari Mas J. Jadi mau nggak mau keilmuan dan juga slide-nya saya harus kutip ya karena guru saya berpesan atau murabi saya berpesan ketika keilmuan itu kita sampaikan sanatnya alias kita dapat ilmunya dari mana, insya Allah keberkahan itu benar-benar sampai ke teman-teman semua. Alias ketika kita sampaikan dari hati, sampainya juga ke hati. Kurang lebih seperti itu. Jadi sanat-sanat keilmuannya itu betul-betul kita harus breakdown-kan. Lalu yang ketiga, setelah dari Mas J, itu jelas pasti ya ini adalah Kang Dewa. Jadi nanti di malam hari ini, saya juga ubek-ubek tentang teknik closing-nya di Kang Dewa. Karena secara ilmu teknik, apalagi tentang closing ya, saya betul-betul full murni dari bukunya Kang Dewa, Ethic Operating gitu ya. Terus semuanya buku-buku billionaire store ya itu saya benar-benar praktekkan dari sana. Nah, kita masuk ke slide. BTW nanti ketika nggak paham silakan ubek-ubek ya. Silakan langsung raise dan juga tanya nggak apa-apa. Yuk, mainkan. Nah, kalau di dunia marketing itu kan ada 4. Yang pertama ada selling, yang kedua ada promosi, yang ketiga ada branding, dan yang keempat ada positioning. Jadi tapi saya membahas tentang tentang closing ya, tentang selling, alias pemasaran ya. Nah, tujuan selling itu sebenarnya dari sekian banyak teori gitu ya, entah itu dari seminar atau workshop, tujuannya cuma 2. Jadi tujuan pemasaran itu cuma 2. 2 ini yakni apa? Yang pertama memuaskan pelanggan dan juga menguntungkan perusahaan. Wih, cuma itu tok. Jadi ketika kita melakukan pemasaran, kita harus yang pertama pastikan produk kita atau benefit yang kita tawarkan ke mereka itu pastikan memuaskan mereka, memuaskan pelanggan, itu yang pertama, poin pertama. Dan yang kedua, menguntungkan perusahaan.
Sebab kalau cuma memuaskan pelanggan tok, tapi nggak menguntungkan perusahaan, mending nggak usah pemasaran, tapi jadi volunteer kajian gitu ya. Saya jadi volunteer kajian itu ya memuaskan jamaah, ya, memuaskan donatur, memuaskan pelanggan. Dan kita nggak berharap mendapatkan keuntungan karena kita juga volunteer kan, alias sukarela atau ikut relawan gitu ya. Itu kan banyak kan open recruitment relawan, entah itu ACT, Nurul Hayat, Rumah Zakat, itu monggo teman-teman hajar balik ke sana. Tapi di pemasaran atau kita ngomongin bisnis, ya namanya juga bisnis kan, ada dua hal, memuaskan pelanggan iya dan menguntungkan perusahaan. Itu harus kita pegang. Lalu selling itu bagian dari marketing kan. Nah, dan ini definisi yang menurut saya benar-benar deeply ya dan jelek. Selling itu adalah ilmu menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh calon customer atau calon konsumen atau calon pelanggan kita sejelas-jelasnya. Jadi misal, ketika kita dalam menyampaikan informasi ke calon target market kita, dan mereka ternyata menolak, saya yakin ketika kita menyampaikan informasi, bisa jadi kita nggak jelas. Jadi belum utuh, belum sempurna. Maka dari itu, ini benar-benar definisi yang jelek banget. Selling itu ilmu menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh calon konsumen sejelas-jelasnya. Poin merah itu betul-betul nggak kebetulan loh ya. Ini benar-benar disengaja loh. Menyampaikan informasi itu di bold merah kan dan sejelas-jelasnya. Alias ketika mereka menolak, mereka terjadi alasan atau hambatan ketika melakukan konversi ke tempat kita, itu saya yakin informasi yang kita berikan ke mereka itu nggak jelas cuy. Jadi maka dari itu selling itu ilmu menyampaikan informasi hingga dimengerti oleh customer sejelas-jelasnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang produk, atau kita ngomongin tentang perekrutan reseller, ya, saya ada produk nih. Bentar. Misal nih Sang Dewa. Ya, Sang Dewa kan. Nah, Sang Dewa di sini ketika kita open reseller, itu sebenarnya biaya orang membayar di sini BTW harga resellernya Sang Dewa itu anggaplah 1,3 juta ya. 1,3 juta itu dapat 100 piece. Jadi 1,3 juta itu biaya yang mereka bayar itu ini bukan versus ya, tapi tak revisi menjadi sama dengan. Jadi mereka 1,3 juta ini itu mereka harus mendapatkan benefit yang diharapkan itu dua hal. Yang pertama ada benefit rasional dan yang kedua ada benefit emosional. Kenapa ini tiba-tiba ada komodo yang masuk ke tenggorokan saya, teman-teman? Tak minum dulu ya, Mas. Siap. Jadi jadi gini, ketika teman-teman misal nih membandrol open resellernya atau rekrutmen resellernya atau produknya, harganya misal 2 juta, oke nggak masalah. Tapi harga 2 juta itu, atau customer membeli harga 2 juta itu, mereka berharap dua hal. Ya, ini adalah rasional dan juga emosional. Makanya saya sering bilang, biar lebih memudahkan, rasional itu lebih ke fungsinya atau fungsionalnya. Emosional itu lebih ke gengsionalnya. Namanya juga fungsional, misal, kalau teman-teman menyampaikan, entah itu benefit produk kita, hanya yang disampaikan adalah misal, ini keripik pisang. Keripik pisang dari asli Trenggalek, misal gitu. Dari petani gitu ya. Terus setelah itu disampaikan juga gramaturnya 85 gram. Setelah itu kemasannya rotografur standar retail nasional. Setelah itu dijelasin juga ini ada rasa variannya dewanya susu. Setelah itu dijelasin juga di sini ada kode expirednya, ada barcode-nya, ada cara makannya, terus pokok yang berbau tentang fungsi, bahan, dan konten itu cuman rasional. Dan rata-rata teman-teman ketika bikin story, bikin uploadan, bikin pancingan, postingan, itu rata-rata mayoritas ya, saya nggak bilang semuanya, mayoritas, tapi kebanyakan orang, itu yang diupload cuman rasionalnya tok, alias cuman fungsionalnya tok. Yang diupload cuman keripik pisangnya tok, yang diupload cuman kemasan standar retail, dan itu memang iya diharapkan sama customer, tapi emang itu, emang produk kita emang pisang cuy. Tapi kita lupa biasanya nyelipin tentang emosional benefitnya atau gengsional benefitnya. Atau di sini ada brandnya, di sini ada konteksnya. Misalnya di sini. Bahkan saya tulis di sini, misal Sang Dewa, dewanya pisang.
Kalau teman-teman bisa cek di sini nggak ada how to eat-nya. Karena apa? How to eat sebuah cemilan itu udah wajar. How to eat tahu kan? Cara memasak Indomie misal gitu ya. Kan ada kan, tuangkan bumbu, iris bumbunya dan kawan-kawan. Itu kan how to eat. Nah, benefit emosional itu lebih dari itu. Makanya di sini yang tak cantumkan itu bukan how to makan pisangnya, tapi di sini how to menjadi mental kaya gitu ya. Nah, di sini dengan quote-quote gelap-gelapnya dari Dewa Eka Prayoga. Bahkan saya cantumkan brandnya, ya ini adalah brandnya Kang Dewa, brandnya Dewa Eka Prayoga. Itu buat apa? Karena Kang Dewa udah punya value di customer, punya value di marketnya, dan itu semuanya full emotional benefit. Semuanya full, inilah yang namanya dengan gengsional benefit. Sebab orang membeli produk itu cuma dua hal, rasional dan juga emosional, fungsional dan juga gengsional. Ini intermezzo ya. Ketika waktu itu saya ini ndableku ya, tapi ya bodo amat lah. Emang saya seperti ini gitu ya. Waktu itu saya diundang ke yudisium salah satu universitas Kediri. Salah satu dari sekian banyak universitas. Dan BTW teman-teman, saya itu nggak punya ijazah SMA. Jadi ijazah terakhir saya secara de facto dan de jure itu SMP. Lebih tepatnya MTS. Nah, ijazah SMA itu masih di sekolah, masih di SMA. Nah, waktu itu saya ngisi di yudisium salah satu universitas di Kediri, salah satu mahasiswa atau dosennya, kalau nggak salah, itu tanya ke saya, Mas, kenapa Mas Bagas kok nggak kuliah? Terus saya bilang, ini singkat cerita ya, terjadi perdebatan di sana tentang pentingkah kuliah dan apapun itu ya. Terus setelah itu saya bilang gini, kurang lebih ya, ini tapi ya sombong ya, tapi ya itu dulu lah, usia 18 tahun ya, udah utang lah, sombong bisa nih. Naudzubillah ya. Tapi emang itu gitu. Aku diutangi so sombong ya. Nah itu emang teguran Allah, tapi emang kayak gitu. Nah waktu di kampus itu, ketika saya ngisi di sana, saya membahas tentang rasional dan juga emosional, alias ada fungsional dan gengsional. Ketika mereka tanya ke saya, Mas kenapa kok Mas Bagas nggak kuliah? Kok nggak ngambil salah satu universitas lah di Kediri? Terus saya bilang, saya itu insya Allah nggak anti dengan sekolah, apalagi nggak anti dengan pendidikan. Tapi yang saya anti atau yang saya kritis adalah sistem pendidikannya. Saya bilang gitu. Terus minimal kan Mas Bagas punya gelar, bisa ngisi kemana-mana dan malah bisa jadi apa ya, bisa jadi dosen malah gitu ya. Itu terus setelah itu singkat cerita saya bilang gini, secara waktu insya Allah saya aman, bisa membagi waktu. Apalagi di hari Sabtu kita cuman ke kampusnya. Kan ada kan kampus yang masuk cuman hari Sabtu tak. Tapi saya lupa itu kampus apa namanya itu. Nah itu di hari Sabtu tok. Alias nggak ada kendala di waktu, nggak ada kendala di uang. Alias kita bisa lah untuk bisa ke kampus. Tapi saya bilang ke mereka, loh Mas, tapi kan di Kediri bisa. Semisal Saman bener-bener mungkin kendala Saman mungkin jaraknya itu mungkin di Kediri aja ngambilnya. Yang penting dapat sarjana, yang penting dapat gelarnya. Saya bilang gini, justru itu ketika saya masuk ke kampus atau saya memilih kampus di salah satu universitas Kediri, itulah yang mengakibatkan Universitas Kediri itu nggak selaku universitas yang lain. Saya bilang gitu. Di hadapan itu ada dosen, ada dekan, ada mahasiswanya itu. Tapi seru ya. Ya mereka juga tanya ke saya bisa. Jadi ya wajar lah. Tapi mereka insya Allah udah paham karakter saya. Saya bilang gini, kenapa kok kampus-kampus di Kediri itu muridnya tanda kutip lebih sedikit daripada kampus yang ada di Malang, di Surabaya, di Jember itu ya, meskipun itu lingkupnya Jawa Timuran. Sebab kampus-kampus di Kediri itu rata-rata mereka market itu membutuhkan dua hal, saya bilang. Market itu membutuhkan yang pertama, market membeli produk kita, market menangkap produk kita itu karena dua hal, fungsional dan juga gengsional. Jadi ketika lulusan-lulusannya kampus-kampus di Kediri, kenapa kok banyak yang nganggur dan kampus-kampusnya kok nggak laku? Saya yakin ada yang salah di antara dua hal itu. Yang pertama bisa jadi kampusnya nggak ada gengsionalnya, alias kampusnya nggak bergengsi. Misal kita mau pajang gitu ya, di bio Instagram kan
PD ya, misal lulusan UI gitu ya, PD gitu ya, lulusan UGM gitu ya. Jadi dari kampusnya itu nggak bergengsi, dan yang kedua dari alumninya itu juga nggak berfungsi, saya bilang gitu. Jadi fungsionalnya nggak dapat, gengsionalnya nggak dapat. Iya wajar ketika kampus-kampus itu nggak laku dan alumni-alumninya banyak yang nganggur, saya bilang gitu. Nah, balik lagi ke produk kita, pastikan teman-teman ketika bikin produk, ketika bikin program, entah itu open reseller, rekrutan reseller, atau apapun itu namanya, pastikan mendapatkan dua hal ini, rasional dan juga gengsional. Fungsional dan juga gengsional. Itu harus ada, harus hadir di setiap benefit-benefit yang akan kita tawarkan. Next ya, kita lanjut. Pembelian terjadi karena yang pertama, biaya yang kita keluarkan itu jauh lebih besar, jauh lebih murah ya, atau minimal samalah dengan benefit yang kita harapkan. Tapi jika biaya yang kita keluarkan lalu benefitnya masih ambigu, masih nggak jelas, ya kita akan terjadi penolakan. Tapi jika biaya yang kita keluarkan benefitnya sama, maka ya wes oke ya, aman. Nah, ini yang naudzubillah, ketika biaya yang kita keluarkan ternyata jauh lebih besar atau ini mahal banget daripada benefit yang kita dapatkan. Akhirnya jadi kecewa. Tapi serunya ini yang di CRM bukunya Flywheel-nya Mas Latif Setiawan, ketika apa? Ketika kita memberikan effort, memberikan kerja keras, entah itu dengan uang, dengan rupiah dan semacamnya, untuk membeli program reseller ataupun produk kita yang kita tawarkan, dan benefitnya itu ternyata jauh lebih besar, maka itulah terjadi viral. Inilah yang biasa dikatakan dengan di like, di attract dulu, di like customer-nya dan semacamnya. Nah, misal kayak gini, kita lanjut ke kolom chat ya teman-teman. Ini kan ada sepatu Nike. Sepatu Nike di sini bahkan nggak ada tulisannya Nike. Tapi kita udah tahu kalau ini sepatu Nike karena ada contrengannya, ada contrengan di sini ya. Misal gini, sepatu Nike ini, anggaplah gini, teman-teman semua 175 orang yang hadir di Zoom malam hari ini, misal kalian punya budget 2 juta untuk beli sepatu. Jadi murni nih, di kantong, di genggaman tangan kita ada budget 2 juta untuk beli sepatu tok. Nah, ketika 2 juta ini kita beli, misal ada Nike, kita masuk ke mall, kita masuk ke toko sepatu, dan di sana tertulis ada Nike, harga 2 juta. Lalu di diskon, ada harga coret, kita interaktif di kolom komen ya, di kolom chat. Di harga coret dari 2 juta, diskon 50%. Jadi tinggal 1 juta. Siapa yang mau beli? Budget Anda 2 juta, Nike harga 2 juta, sepatu ini gambar 2 juta, di diskon harga coret, 3 hari lagi promo akan kita close. Dari 2 juta, harga coret 50%, jadi 1 juta. Siapa yang mau beli, katakan saya di kolom chat. Siap. Lanjut ya. Nah, misal gini lagi. Dari 1 juta, dicoret lagi. Harga dicoret lagi. Di diskon 25%-nya. Jadi dari di diskon dapat diskon 250.000, lalu ditulis di situ. Jika Anda membeli hari ini juga, maka dari uang 1 juta, diskon jadi Anda dapat potongan lagi 250.000, alias Anda cukup mengeluarkan uang 750.000 saja, udah dapat sepatu Nike ini. Silakan kalau mau beli katakan saya. Oke, saya. Malah saya beli 2. Oke, stop lanjut. Lanjut ya. Stop, kita lanjut lagi. Lalu, teman-teman, sebelum masuk ke kasir, ini masih belum bayar ya. Tiba-tiba di depan kita ada sepatu ini. Oke. Harga 1 juta. Yang ini tadi 750.000 dari 2 juta dicoret jadi 1 juta, dicoret lagi diskon 250.000, alias Anda cukup membayar 750.000 hari ini saja. Saya. Nah, selanjutnya ini ada sepatu kayak gini, harga 1 juta. Ada yang mau beli? Pindah ke toko sebelah. Nggak ada checklistnya, nggak mau. Nah, nggak ada yang mau beli. Kita coret lagi, wis. Diskon 50% dari 1 juta.
cukup 500.000. 500.000 cuy. Enggak sama sekali, itu mirip sepatu sekolahan. Nah, tadi Nike 750.000, ini 500.000 loh, malah 100.000. Bapak Robianto ini ya, ini Mbak Mahira Salsabila, ini Anda kejam sekali, mak-mak pasar banget ya, dari chatnya itu ya, mosok sepatu 100.000 sih, HPP ini piro ya? Ini mau tunggu benang tok Pak, 100.000. Nah, sekejam ini loh, 99.000 ada loh, iya siap. Nah, sekejam ini loh teman-teman. Inilah yang dinamakan apa? Padahal apa? Fungsinya itu sama loh cuy. Fungsinya sepatu itu sama. Sama-sama jadi alas kaki. Sama-sama midek kita lek cuy. Sama-sama apa ya? Buat tubruan di jalan itu. Ini fungsinya sepatu tetap sama. Secara fungsional itu sama loh. Tapi teman-teman kayak gini loh. Kan gokil ya. Kayak gini loh. Nah, apa sebabnya? BTW ini teman-teman tolong jangan coret-coret ya. Saya langsung dimarahin sama Mas Latif. Oke, tak share screen lagi. Nah, apa sebabnya? Ini lucu. Sepatu yang sama-sama fungsinya, sama-sama buat jalan kaki, buat melindungi kaki kita saat kita berjalan ataupun berlari, ketika teman-teman membeli sepatu tanpa Nike alias nggak ada gengsionalnya 750.000 rebutan. Ketika teman-teman lihat di sepatu yang bagian kiri nggak ada logo Nike-nya alias fungsionalnya saja, ada yang nawar sampai 100.000. Padahal Anda itu punya uang 2 juta, Bapak. Jadi untuk membeli sepatu itu anggaran Anda 2 juta. Ini Anda tawar sampai 100.000. Sedangkan Nike yang 750.000 itu buat rebutan. Padahal yang bedain cuman contrengnya tok. Cuman gengsionalnya tok. Tapi itulah yang dinamakan market itu membeli akan dua hal. Fungsional dan juga gengsionalnya. Saya yakin teman-teman ketika terjadi penolakan, terjadi apa ya, ketika orang nggak segera closing, saya yakin ada dua hal yang belum tersampaikan secara jelas, entah itu fungsionalnya ataupun gengsionalnya. Sesuai dengan prinsip definisi selling tadi, yakni adalah menyampaikan informasi ke calon target market, ke calon customer sejelas-jelasnya. Maka dari itu, antara fungsional dan gengsional, pastikan itu jelas tersampaikan ke target market kita. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Nah, customer atau calon target market kita, mereka nggak jadi closing atau menunda, atau mereka apa ya? Itu karena 3 hal ini. Yang pertama alasan, penundaan, dan sebab. Dan hambatan-hambatan ini tangkis dengan 2 hal. Kemudahan dan juga keterdesakan. Itulah yang akan bolak-balik ketika saya open reseller, itu saya pakai kemudahan dan keterdesakan. Nah, ini adalah anatomi sales script-nya. Jadi silakan teman-teman mau foto nggak apa-apa, mau screenshot nggak apa-apa. BTW slide ini saya nggak share. Jadi ini teman-teman silakan di screenshot. Jadi intinya ketika kita mau bikin sales script, entah itu di copywriting kita atau sales script CS ketika mau balesin, pastikan yang pertama ada headline-nya, kata kuncinya. Headline itu, kalau Kang Dewa bilang, headline itu adalah bukan sekedar judul toh, tapi headline itu adalah kata kunci agar orang ngeklik. Sebagus-bagus copywriting kita, kalau headline itu nggak nampol ke mereka, ya sia-sia. Mereka sulit ngekliknya. Lalu setelah ada headline, pastikan ada problem yang akan kita berikan ke mereka. Bahwa misal gini, ketika kita open reseller, target marketnya adalah mahasiswa atau anak kampus, itu yang di jamur gerak, ketika kita supply di ayam longso, terus di sayap gerak, terus klien-kliennya Mas Faisal Alfal waktu itu, problem-problemnya adalah rata-rata target marketnya di sana adalah anak mahasiswa, mahasiswi di Malang khususnya, dan mereka punya masalah, punya problem, yaitu adalah di akhir bulan, mereka itu rata-rata uangnya udah nipis.
asupan pasokan dari orang tuanya itu udah nipis. Nah, problem itu kita harus berikan ke mereka. Apakah Anda adalah mahasiswa yang setiap akhir bulan uang Anda selalu pas-pasan gitu ya? Terus, nah itu problem. Misal kayak perut buncit gitu ya. Terus apakah Anda, apapun lah itu problem. Itu tersampaikan di awal biasanya. Apakah Anda ibu rumah tangga yang setiap hari gabut makan gaji buta karena cuma ngerepotin keluarga gitu ya. Terus atau apapun lah itu problem biasanya. Nah, itu penting. Ketika problem atau rasa sakit terhadap kondisi sekarang itu kita sampaikan, baru yang ketiga ada solusi dan kemudahan. Nah, ini jalan keluar yang menenangkan dan juga menyenangkan dari problem yang udah kita berikan tadi. Terus setelah itu dilanjutkan dengan authority dan juga testimoni. Authority di sini kalau kita biasanya pakai tokoh ya. Kalau di Jalu ada Mas Satwari, kalau di Sang Dewa ada Kang Dewa, di Kiron Makaron ada Ricky Harun, kurang lebih seperti itu. Dilanjut dengan testimoni. Testimoni ini lebih ke marketnya, lebih ke customer-nya. Itu lebih powerful. Dan pastikan testimoni itu adalah yang ilmiah dan alami. Sebab itulah yang terbaik. Nah, ini untuk mengungkit konversi, pastikan ada keempat hal ini. Yang pertama, ada harga yang menggoda. Pastikan harga yang menggoda itu tadi, harga yang benar-benar sesuai atau bahkan jauh lebih murah dari benefit yang akan kita berikan. Misal kalau di tempat kita, join reseller di Sang Dewa, sama di Kiron Makaron, kalian akan dapat mentoring bareng Mas Latif, bareng saya, bareng praktisi-praktisi dan tokoh-tokoh yang lainnya, plus dapat kurikulum langsung dari Kang Dewa. Dan Kang Dewa akan menjelaskan dari mulai awal, starting, sampai dengan systemizing. Jadi mulai dari reseller ketika open recruitment sampai memanage reseller, di sana ada kurikulumnya. Misal senilai 2 juta. Mentoring Mas Latif senilai, BTW Mas, berapa Mas mentoring sama Mas? 3 juta ya. 3 juta berapa itu ya? Per kurikulum kan. Nah itu 4 juta Mas. 4 juta itu. Nah 4 juta. Nah itu disebutkan nggak apa-apa harga mentornya Mas Latif senilai 4 juta. Terus Kang Dewa, kita tahu sendiri workshop-workshopnya itu mahal semua, 7 jutaan ke atas. Total anggaplah dari Mas Latif sama Kang Dewa tuh ada 10 juta, bahkan minimal 11 juta Anda keluar untuk dapat mentoringnya. Nah, kalau pengen dapat gratisan, silakan join ke reseller kita. Misal kayak gitu. Cukup Anda membayar 1,3 juta. Jadi dari harga yang 10 juta, 11 juta, itu dicoret jadi lebih murah kan, 1,3 juta. Itu harga yang menggoda. Pastikan tadi kontras dan juga mudah. Mudah di sini adalah mudah aksesnya. Jadi nggak perlu ketemu, nggak perlu harus ke Bandung dulu, harus ikut workshopnya dulu, nggak perlu harus ikut Mas Latif workshopnya, ya, nggak perlu harus beli bukunya Mas Latif, itu dimudahkan di tempat kita. Nah itu kita harus cari produk atau perusahaan kita, kemudian yang akan kita berikan ke customer itu apa. Terus pastikan kita ada keterdesakan. Keterdesakan di sini cuma ada 2 hal. Yang pertama ada keterbatasan waktu. Waktu itu lebih biasanya teman-teman lupa ngasih countdown-nya. Alias kan biasanya kalau tiket itu ada tiket pre-sale kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pastikan ada waktu. Kalau di tempat kita misal open recruitment promo cukup hanya di promo kemerdekaan ini hanya sampai 31 Agustus saja, misal kayak gitu. Terus diberikan yang kedua, selain keterbatasan waktu, ada keterbatasan orang. Itu bisa lebih ke seat, jumlah seatnya atau jumlah grupnya yang kita batasi, orang yang kita akan bimbing itu kita batasi. Itu yang kita lakukan sampai dari awal sampai sekarang. Misal open reseller Jalu, waktu launching dulu, kita cuma open 100 orang. Tapi kita kasih batasan waktu, 100 orang ini kita cuma open sampai 5 hari saja. Misal kalau di Sang Dewa itu kita open hanya 200 orang. Kita batasi sampai 5 hari saja. Misal kayak gitu. Jadi ada waktunya plus ada limit orangnya, limit seat-nya. Lalu hajar B dengan bonus agar lebih semakin menarik. Lalu kecilkan resikonya. Kecilkan resiko ini itu lebih ke garansi misal. Garansi jika produk nggak sampai misal, uang kita kembalikan, kurang lebih kayak gitu. Nah, apa ruginya? Misal jika mentoringnya nggak puas atau semua benefit-benefit yang kita tawarkan ternyata kalian nggak dapatkan, silahkan klaim. Produk bisa kalian dapat secara gratis, alias kalian bisa jual
lagi plus uang kita kembalikan, misal kayak gitulah. Nanti jadi apa ya, yang kiranya mereka nolak-nolak itu kita bisa berikan di sales script-nya atau di promo diskon ongkir, misal kayak gitu. Jadi kendalanya mereka jauh, misal dari pulau gitu ya, terus mereka misal tempat tinggalnya di mana Kak? Di tengahnya Pulau Samosir, kan gokil ya. Itu kan JNE harus nyebrang ya, butuh bangun candi dulu ya. Jadi di tengah Pulau Samosir kan gokil. Jadi nah itu misal kita beri diskon ya. Diberi diskon ongkir misal 50% atau apa. Nah itu dikecilkan resiko. Lalu call to action alias CTA di action kemana? Ini udah mulai hampir closing kan. Action kemana, terus selanjutnya kemana? Bisa ke LP, landing page, atau ke WA kita, atau ke biasanya ke Telegram, atau kemana? Monggo. Nah itu CTA. Jadi ini komponen sales script atau anatomi sales script, dan ini semuanya hierarki ya. Alias, dan yang kedua di bawah ini silakan dipakai, monggo, nggak dipakai juga nggak apa. Ini biasanya sales script ini kita gunakan buat copywriting saat melakukan eksekusi promo. Terus landing page biasanya saya pakai ini. Terus sales script ketika CS atau reseller. Biasanya mereka kan reseller juga butuh sales script kan buat mau closingkan si calon customer, dan juga CS buat duplikasi, buat dapat CS. Misal ada CS yang keluar, dapat CS baru, kita mudah duplikasinya sebab dari headline sampai dengan frekuensi ask question alias yang paling bawah ini, itu semuanya udah kita siapkan. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan, monggo. Hajar boleh. Oke, siap. Oke, jadi ini ya Mas Bagas ngomong gimana agar kita rekrut terus biar orang nggak nolak. Maka harus menghadirkan emosional dan fungsional benefit. Kalau fungsional itu terbatas, kalau emosional itu unlimited. Nah, mungkin sebelum teman-teman nanya nih, aku mau nanya dulu Mas Bagas. Sambil nunggu. Gimana kalau mau running untuk menghadirkan emosional, Mas? Karena masalahnya kan kalau Mas Bagas mungkin networkingnya udah sama Kang Dewa, sama Ricky Harun, sama Bunda Erli, gitu. Nah, bagaimana kalau teman-teman ini networkingnya masih belum terlalu luas gitu? Nah, kira-kira untuk menghadirkan emosional itu seperti apa, Mas Bagas? Siap. Sebenarnya teman-teman bisa dapat pancingan itu dari 17 teknik closingnya Kang Dewa. Itu ebook gratisan, tapi powerful sekali. BTW ini saya coba share ya, share screen tentang ebook-ebooknya. Di grup apa Mas Jo? Ebooknya Kang Dewa itu ya, 17 hari jago jualan. 17 teknik closing itu. 17 teknik closing. Ada nggak yuk? Bentar, tak carikan. Ini buat pancingan. Mbak, sama bisa share 17 teknik closing, Mbak? Di Telegramku ya. Ini di depanku kumpul ada Mbak Elvi, Mas. Jadi masih ini Mbak Elvi, masih online. iya, teman-teman kan tidur sini. Di sini teman-teman romusa Mas di tempatku. Ya Rodi. Kerja romusa. Kalau Rodi kan lumayan di Telegramku sing Bagas Simpati ya, Mbak. Teman-teman ada yang pernah baca e-booknya 17 teknik closing? Cung, siapa yang pernah baca? Katakan saya. Ini e-book gratisan. Dan kalau teman-teman pengen dapat e-booknya, silakan chat ke WA yang saya share nantilah di kolom chat. Kalau pengen dapat e-booknya ya. Ini e-book powerful sekali, dan buat mancing semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman, insya Allah bakal kejawab di e-book ini. Ada Mbak? Ndek Bagas, iyo, admin Kiron atau Bagas Simpati lah. Atau teman-teman silakan mau ada pertanyaan selanjutnya biar nanti tak gabung sekalian.
Oke, ini ada pertanyaan Mas Bagas. Ya, nah ini ada yang teman-teman yang kiranya belum dapat e-booknya, nanti di akhir sesi lah tak share linknya ya, link WA biar buat dapat e-booknya. Ini dari Mas Heri, Hmm, sadis 100.000 sampai 2 juta, bedanya maksudnya gimana Mas? piye piye piye. 100.000 sampai 2 juta, Apanya? bedanya sadis. 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 Mungkin tanggapan ya. Oke, tak lanjut aja deh. Oh, Poin iya sih. mungkin menanggapi. Poin penyampaian target market itu di mana ya Mas? Di sela-sela mana nih? Menyampaikan Poin penyampaian. target market. Nah ini tentang e-booknya 17 teknik closing. Bentar Mas, ini insya Allah akan kejawab di sini juga. Oke, Ini ada yang share nih. siap. Teman-teman coba cek ya di sini. Dan tolong jawab pertanyaannya. Dan ini semuanya full buat bisnisnya teman-teman. Jadi insya Allah semuanya terjawab. Saya itu Mas, ketika waktu itu bangkrut ya, waktu 2015, dan dapat e-book ini, yang tak praktekkan full itu cuma e-book ini toh. Karena mau beli buku ini, saya nggak punya uang. Nggak punya duit ya. Jadi nggak punya uang. Ini buku kan harganya waktu itu 400.000 kalau nggak salah. Sekarang 250-an kalau nggak Yang salah. murah ya. Nah itu kan gokil kan. Ya mending daripada 400.000 tak buat beli buku, mending tak buat beli plastik kolaan. Nah saya dapatnya full sales script-nya itu benar-benar dapat dari 17 teknik closing-nya Kang Dewa. Makanya saya benar-benar amal jariah lah buat Kang Dewa. Karena ini udah powerful. Teman, kita coba cek masuk ke bab nomor ini. Udah masuk kan share screen-ku? Udah masuk? Aman-aman. Siap. Nah ini coba teman-teman jawab dengan, ini biasanya kalau CS baru pun, teman-teman CS baru pun langsung tak ajar dengan ilmu praktek ini. Mereka harus praktekkan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Misal, ini pertanyaan pertama. Sesuai dengan pertanyaan Mas Latif tadi juga, mengapa orang lain harus beli produk Anda? Itu harus terjawab. Dan ini udah dikasih clue-nya loh Mas. Kan gokil ya. Ini udah dikasih clue. Yang pertama, lebih mudah kah? Kalau lebih mudah itu apa? Ya monggo ditulis. Atau lebih murah? Ini kita tanpa perlu punya connecting people atau connecting market ya, atau kita nggak punya connecting sampai ke Pak Khairul Tanjung gitu ya. Kita misal sampai ke Khairul Anwar toh gitu ya. Itu Pak RT ku Mas Khairul Anwar gitu ya. Jadi misal connecting kita cuma lingkup RT deh atau RW, wes lah bodo amat tentang itu, nggak usah kita ngeblame atau kita nggak usah nyalain keadaan karena kita networknya nggak luas. Teman-teman coba jawab dengan pertanyaan di e-book ini, mengapa orang lain harus beli produk kita? Itu yang pertama. Dan itu udah ada pancingannya, udah ada clue-nya. Lebih mudah kah? Lebih mudah itu apa? Ya wes, silahkan di breakdown. Pengirimannya kah? Misal hari ini transfer, hari ini langsung dikirim juga, misal kayak gitu. Atau lebih murah, atau lebih eksklusif, lebih variatif kah? Misal kita punya varian rasa. Kalau kompetitor punya 4 nih, kita punya 5, misal kayak gitu. Atau misal kompetitor stagnan di 5 varian rasa, tapi kita bilang, tenang, kita punya 12 varian rasa loh. Tapi yang kita keluarkan masih 4. 6-nya masih mikir gitu ya, tapi nggak masalah. Yang penting kan kita udah punya bayangan bahwa nanti kita akan launching varian rasa terus, akan inovasi terus. Terus lebih cepatkah? Lebih cepat itu lebih ke ekspedisi ya, atau penanganan kurang lebihnya. Atau lebih enak ini butuh testimoni. Terus lebih tahan lama, misal kompetitor cuman expect-nya cuma 6 bulan, kita bisa 8 bulan. Itu lebih powerful. Itu kan tanpa perlu adanya relasi, Mas. Tanpa perlu adanya networking yang bagus kayak tadi. Tapi hal-hal ini ketika teman-teman udah breakdown dan teman-teman udah benar-benar praktekkan, powerful San. Ini yang pertama, Mas Yan. Mengapa orang lain harus beli produk kita? Catat. Ini udah ada clue-nya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan ini Mas, nyambung. Lanjut Apakah lagi. semua aspek harus terpenuhi Mas? Jawabannya kalau pengen lebih powerful dan lebih nggak ada penolakan, nggak ada resisten, jawabannya iya. Karena balik lagi ke bagian definisi selling. Definisi selling itu menyampaikan informasi ke calon target market kita, ke calon pelanggan kita sejelas-jelasnya.
Jadi ketika mereka menolak, mereka alasan, mereka menunda pembelian, bisa jadi informasi yang kita sampaikan nggak jelas. Nggak sampai. Makanya, makanya di teknik closing itu kan yang kita benahin bukan target market yang datang. Selain itu, tapi yang kita benahin ya ini adalah sales script ketika closing si CS ini atau ke landing page kan biasanya yang kita ukur. Lebih powerful atau enggak deh, atau yang bagian mana yang harus kita tambah, bagian mana yang harus kita ubah. Misal ada dua pertanyaan selanjutnya ini, kenapa mereka harus percaya kepada kita? Ini teman-teman kan tinggal jawab. Sudah terbuktikah? Ada testimoninya kah? Endorsement kah? Ada bukti misal sertifikat halal, MUI, PIRT itu lebih powerful. Atau kalau kosmetik ada BPOM-nya, terus ketika story atau bikin video ada pengiriman, ada packing, ada ibu-ibu, ada emak-emak yang goreng, yang packing, yang masak. Terus aktivitas harian, misal resi dikirim, Indah Kargo ketika pick up usung-usung kardus diangkat-angkat di story, kurang lebih kayak gitu. Nah itu bukti bahwa kita benar-benar terpercaya dalam segi pengiriman dan ataupun apapun. Atau direkomendasikan tokoh, silahkan pikirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada lagi Mas, apa alasan mereka harus beli sekarang? Nah biasanya teman-teman lupa, ada eksklusif kah, besok harga naik kah, promo hanya berlaku hari ini kah, atau stok ini memang terbatas, besok produk nggak dijamin ada, itu biasanya ini ketika TikTokan ya, ketika TikTok karena TikTokan lah, TikTokan le aplikasi ya, TikTokan ketika antara si calon customer sama kitanya, biasanya mereka itu banyak alasan, banyak penundaan dan semacamnya. Hajar dulu dengan kenapa harus beli sekarang. Itu misal ketika ada mereka bilang apa ya? Mereka bilang entar dulu deh, tanya-tanya suami dulu atau tanya ke istri dulu. Kalau tanya ke istri, suaminya takut beli istri paling tanya ke istri. Nah itu, kalimat kayak gitu itu kita hajar deh dengan poin-poin nomor 3 ini. Apa alasan mereka harus beli sekarang? Itu harus diubek-ubek. Lalu kenapa orang lain nggak beli produk kita? Sulit didapatkan? Atau harganya mahal, kualitasnya jelek. Nah, ini yang perlu kita inovasi, yang perlu kita perbaiki. Ini nomor 4. Lanjut lagi, ini ada 5. Bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran kita, diberi diskon, diberi gratis. Misal kalau di tempat kita join di 100 piece, dapat bukunya Bunda Erli tentang sehidup surga. Ini dari Asma Nadia. Misalnya tentang Bunda Erli. Nah, itu dapat free-nya. Hajarnya di sana. Itu diskon gratis, bonus, misal bonus dapat tester gitu ya, dapat tester untuk diberikan ke customer atau calon customer, atau hadiah ini lebih ke surprise kan. Jadi silakan pikirkan 1 sampai 5 poin-poinnya itu lebih powerful. Harus di-download dulu, terus dipelajari lebih dalam ya Mas ya. Iya benar. Dan insya Allah ini udah ada poin-poinnya Mas. Jadi teman-teman nggak perlu ngeraba-ngeraba, iki opo ya pertanyaan ini jawabannya. Dan serunya ini kan beda dengan sekolah. Kalau di sekolah kan kita semisal salah, ketika kita salah kan dapat rapor merah Mas. Tapi kalau di bisnis ketika kita salah dapat uang merah. Uang merah itu 100.000 lembar ya, kan uang merah. Ini nyambung Mas, kalau harga coret berapa persen yang akan terjadi closing? Kalau di tempat kita itu nggak ada harga coret ya, harga coret lebih ke harga coretnya untuk terjadi kontras. Misal ebook senilai 200.000, terus misal mentoring kelas senilai 300.000, total kan 500. Dapat mentoring akses bareng Mas Latif senilai 4 juta, itu 4.500.000. Terus dapat kelas bareng Kang Dewa di kurikulum Dewa Snack senilai 5,5 juta, total 10 juta. Nah, 10 juta itu kita coret. Anda cuma membayar 1,3 juta, udah dapat 100 piece, dapat produknya. Misal produknya pun teman-teman nggak laku, ya bisa dimakan sendiri, tapi dapat keilmuan senilai 10 juta, kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Ini ada Mas Roni Fatur Rahman, angkat tangan. Monggo Mas Roni boleh dinyalakan kameranya. Halo Mas Roni. Oke, ya.
Oke, siap. Monggo Mas Roni. Ini apa? Mic-nya masih ke mute. Di-unmute dulu. Di tulisan mute. Sudah? Oke, baru persiapan nih Mas Roni. Oke, sudah coba di mute dulu Mas. Siap. Ya. Monggo silakan Mas Roni. Nah, gini Mas, ada beberapa pertanyaan yang bisa tanyakan, yaitu yang pertama, saya pernah lihat di videonya Mas Dewa itu katanya di dapurnya Kediri yang Dewa Snack itu katanya buka apa namanya kayak produksi juga gitu loh Mas. Nah, baik yang dari produksi sampai ke packaging, jadi semua resep-resepnya itu dari Dewa Snack. Itu apakah memang benar? Terus kalau memang benar, adakah syarat yang harus dipenuhi? Nah, terus pertanyaan yang kedua, ini kan saya kan juga mau buka usaha yang bergerak di cemilan juga. Nah, ada modal kurang lebih 1,5. Ini tadi saya hitung-hitung, itu dimulai kalau mau buka bisnis itu dimulai dari yang uang yang ada dulu atau kita ngepres dari HPP. Begitu. Udah sih Mas, itu aja. Ya. Siap. Kalau jawaban yang pertama jawabannya iya Mas. Kita membuka namanya Dewa Supply. Dewa Supply itu kita fungsikan dan gunakan buat membantu teman-teman yang kiranya sudah punya pasukan atau punya retailer jaringan distribusi, itu kita bantu untuk bikinkan produknya. Itu jadi ada. Secara syaratnya apa? Yang paling penting itu teman-teman punya pasar dulu. Ketika teman-teman nggak punya pasarnya, ketika nggak punya market di sini bisa tadi ya, ada manusia alias reseller atau retailer. Ketika teman-teman nggak punya calon reseller atau nggak punya market, nggak punya kolam, dan juga nggak punya retailer alias toko offline dan semacamnya, itu nanti kesulitan Mas. Jadi yang paling penting teman-teman punya dua hal ini. Misal kayak di Telas Partanya Bunda Erli. Bunda Erli itu kan juga punya perusahaan biro kosmetik alias kosmetik kan. Nah, ketika kita coba kerjasamakan dengan Bunda Erli, kenapa kok kita mau dengan Telas Parta, dengan produk telanya? Ya sebab beliau sudah punya market, beliau sudah punya kolam. Total itu kalau nggak salah itu 50.000 jaringan reseller di BR kosmetik itu. Jadi ketika kita coba lempar ada produk baru, ya inilah Telas Parta, lalu value-nya, benefit-nya, riset produknya, plus apa ya bonus-bonusnya, manajemennya, timnya, lalu campaign-campaignnya semuanya berasal dari kita, alias Bunda Ali brand owner-nya itu lebih enak dan lebih mudah. Jadi pastikan Mas Roni di sini punya dua hal tadi Mas, jaringan reseller atau jaringan retailer. Ini yang jaringan retailer itu yang bentar lagi sepertinya kita mau jalankan, tapi kurang lebih masih nunggu PPKM selesai ya. PPKM selesainya kapan juga nggak jelas kan Jan. Nah itu sebenarnya di retailer. Di retailer itu dari pihak Alfamart-nya itu udah nyambung ke kita, itu buat ngemas produk kita itu dengan brandnya Alfamart. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu kan ke retailer kan akhirnya. Itu lebih powerful karena benar-benar udah punya marketnya. Jadi yang paling penting itu di market. Nyambung ke pertanyaan yang kedua dari Mas Roni tadi, dengan modal 1,5 dan semacamnya, apakah kita mulai dari modalnya? Kalau mau bisnis itu jangan mikir modal Mas. Yang pertama, atau jangan mikir modalnya dari mana, nggak perlu dipikir. Tapi yang perlu dipikir adalah pikirkan untungnya dari mana. Jadi kalau kita bisnis itu jangan mikir modalnya dari mana, tapi mikirnya untungnya dari mana. Itu mungkin jadi quote Mas Lati sebenarnya langsung bikin quote gitu ya. Jadi kalau bisnis itu jangan mikir modal dari mana ya, atau kita modal berapa ya, nggak perlu.
Yang paling penting itu ketika mau bisnis, untungnya itu dari mana kita dapatkan. Alias kan mau nggak mau ya kita dari pasar dulu kan, kita dari market dulu. Jadi ketika kita punya modal pun, misal kita dapat modal lah 1 miliar gitu ya, tapi kalau kita nggak tahu untungnya dari mana ya ngapain kita buka. Mending saya udah tahu untungnya dari mana, baru kita cari modalnya, resource-nya, timnya. Tapi saya yakin ketika udah tahu untungnya dari mana, kita bodo amat tentang modal. Alias kita udah dapat uangnya ya dari market, dari pasar. Dari untungnya itu. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Ini agak jauh ya, mohon maaf. Kalau ini Mas Bagas, apa mungkin nambahin dari Mas Roni? Berarti kalau belum punya market, Mas, itu gimana solusinya? Produksi sendiri kah atau gimana gitu? Nah, kalau belum punya market, masuk ke reseller dulu. Nah, cocok. Jadi kalau Mas 1,3 juta cocok. Iya benar. Jadi ini tapi serius, ini nggak promo Mas Yo. Ini kita pakai rasional, kita pakai akal dan pakai hati. Jadi tanpa perlu terserah. Bahkan saya pun nggak merekomendasikan juga untuk harus ke tempat saya. Misal kan ada brand cemilan yang lain. Misal teman-teman mau join di Sang Dewa nggak apa-apa, di Jalu Sugih ya nggak apa-apa, di Kirun Makaron juga nggak apa-apa gitu ya. Ya itu kebetulan juga brand-brand saya itu ya. Jadi terserah monggo teman-teman ubek-ubek aja. Tapi kalau teman-teman nggak punya market, nggak punya pengalaman untuk dapat marketnya dari mana, terus dapat reseller atau calon customer dari mana, saran saya mulai dari reseller. Ketika teman-teman udah jadi reseller, yang pertama resikonya minim, alias teman-teman nggak perlu bayar buat packing, nggak perlu bayar biaya bumbu, mesin aduk gitu ya, spinner gitu ya. Terus beli kemasan, desain kemasan, terus gimana brandingnya, gimana ngelola tim, SDM dan semacamnya, tetek bengek itu clear. Alias reseller, mulai dari reseller dulu. Terus ketika udah dapat pasar, nanti Mas baru pelan-pelan masuk ke hulu, masuk ke ranah produksi nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu untungnya dari mana atau marketnya di siapa atau di mana, ya nanti masih kelabakan. Modal kita ya akhirnya cuma hilang toh. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Itu Mas Roni ya? Sudah. Ya, nanti link gabungnya kita info. Siap. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Mas Fahmi. Kriteria headline yang powerful itu gimana, Mas? Headline powerful itu di IC copywriting. Ini insya Allah powerful. Ada juga banyak headline powerful di isi copywriting. IC copywriting ya. Misal di sini juga ada testimoni saya. Bagas Alima, pengusaha muda ya. Iya, aku bingung ya. Aku nyebut nih founder apa gitu terusan. Pengusaha muda ya. Aku nyebutkan Jalu, Sang Dewa Nemari, nyebutnya Sang Dewa Mas Atuari Nemari gitu ya. 13 jenis headline copywriting, halaman 87. Wah, halaman 87 baris keempat pojok kanan atas ya, kayak Ustadz Hadi Hidayat ya misalnya. Nah, di sini 13 jenis headline yang mematikan. Misal kayak gini. Jelas, headline itu iklannya iklan Anda. Faktor kliknya harus dapat. Misal kayak gini, beli 1 dapat 2. Ini wis lengkap lah di sini. Teman-teman silakan beli bukunya nggak apa-apa. Gratis iPhone terbaru, paket ekonomis harga krisis. Gokil. Super hemat 50%, bonus senilai 5,7 juta khusus pembelian hari ini. Gratis 1000 piring nasi goreng bayar pakai doa. Gratis 1000 mangkok bakso bayar pakai senyum manis. Misal kayak gitu. Atau yang memberikan keuntungan psikologis. Misal gini, 7 langkah praktis bebas finansial. Terus misal gigi lebih putih dalam 10 hari. Ini dilabur semen paling ya. Terus wajah putih bersinar. Nah, itu kan dampak keuntungan psikologis kan. Nah, itu misal 77 cara baru untuk memikat hati wanita. Nah, itu kan headline-headline yang powerful. Nah, ini di sini udah ada tertulis lah. Ada macam-macam. Kalau benefit kan ada 2 kan. Tadi fungsional sama gengsional. Jadi fungsional itu ya lebih ke fungsinya. Kalau gengsional ya tadi gigi lebih putih dalam 10 hari. Nah itu kan. Tapi ya tetap. Misal buka tiap hari kecuali hari kiamat. Nah itu kan powerful. Ya. Oke. Jadi tinggal sesuaiin aja ya sama produknya ya.
Iya, sesuaian aja nggak apa-apa. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Ahmad Soluki. Apakah boleh e-booknya saya bagi ke reseller, Mas? E-book apa? 17 teknik closing. Iya, 17. Free ya itu Nggak ya? apa-apa, free Nggak itu. apa-apa. Itu emang Dibagi lead magnetnya Kang Dewa. agar tertarik beli buku isi copywriting. Iya, biar lebih. Kalau Iya. teknik closing ya, kalau teknik closing itu nyambungnya ke 30 hari jago jualan. Sama aja sih Mas, isi copywriting Oke. sama. Ini kan buat ningkatin konversi kan, Ningkatin fungsinya konversi. di situ. Oke, siap. Oke, tapi hampir nggak mungkin kalau seluruh aspek harus terpenuhi, misal murah dan bergengsi. Oh, dari mana lagi? Yang aspek tadi loh, aspek yang ada di buku tadi. Kalau dipenuhi semua itu bisa jadi juga murah tapi bukan dari harganya. Misal kayak tadi, dapat e-course, dapat kurikulum, dapat e-book senilai 10 juta misal kayak gitu ketika di breakdown. Nah, itu kan mahal, Mas. Tapi bisa terlihat murah ketika dicoret. Daripada bayar 10 juta, Anda cukup bayar 1,3 juta. Akhirnya ketemu murahnya, tapi gengsinya tetap dapat. Padahal ya larang segitu. Iya. Iya, tapi karena fungsionalnya gede jadi nggak kelihatan. Iya, tapi kan gengsinya tetap dapat. Dewa Eka-nya tetap dapat, Mas Latif Setianya tetap dapat, mentoring Bagas Salimpa tetap dapat, e-booknya tetap dapat. Jadi gengsionalnya juga nggak turun value-nya. Oke. Mas, lebih efektif mana jualan pakai sistem kemitraan atau pakai ads di media sosial? Kalau aliran saya dari keuntungan, jadi aliran saya kan bukan aliran apa kita ya, Mas? Aliran kita kan bukan jangan bisnis apa, kalau bisnis itu jangan mikir dari mana modalnya, tapi pikirlah untungnya dari mana, alias piye carane ya kita nggak keluarin modal dulu gitu Mas. Jadi ya saya lebih ke reseller sih. Reseller ya. Karena sampai sekarang pun saya nggak pernah ngiklan. Iya. Gitulah. Jadi cepat, kalau reseller cepat, kalau udah ketemu polanya, ketemu produk market fit-nya, cepat duplikasi. Bedanya gini Mas, tapi teman-teman ya harus tahu ya, ketika udah dapat reseller kita harus ngiklanin, tapi bukan ngiklanin produk kita, ngiklanin reseller kita. Gitu. Atau ngiklan untuk brand awareness. Bangun storytelling. Ngiklan buat customer biar reseller lebih mudah dalam menjual, plus atau membantu reseller buat ngejual jualan. Jualan, betul. Dari Mas Syufi, Mas Bagas mau tanya, kalau fokus faktor kali di bagian memperbanyak reseller dan produk sama personal branding harus seimbang kah? Kalau di awal bangun usaha? Aku nggak paham Mas. Iya Mas, saya mau jadi jelasin. Ini, kalau aku pengen fokus memperbanyak reseller, itu antara personal branding sama brand produk itu genjotnya harus seimbang. Untuk memperbanyak reseller atau banyak personal brandingnya dulu gitu atau gimana? Siap. Kalau di marketing itu nggak ada atau teman-teman, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kalau di marketing itu sifatnya dan. Jadi brand produknya jalan, brand personal harus jalan. Iya. Jadi nggak ada yang namanya Mas brand produk dulu atau personal branding dulu. Kalau pengen lebih powerful, jawabannya dan. Jadi personal brand iya, produk brand iya. Ada yang tanya juga, Mas lebih powerful TikTok atau Instagram? Lebih powerful Instagram atau WA? Jawabannya dan. Instagram dan TikTok dan Facebook dan WA dan YouTube dan Reels dan Feed dan Story. Facebook hajar lah. Jadi nggak ada, kita nggak ada batasan pakai atau. Jadi nggak boleh teman-teman harus pakai atau ini atau ini atau ini. Kurang lebih kayak gitu. Gitu. Makanya bentuk tim biar bisa dan ya Mas. Iya, makanya bentuk tim biar bisa dan. Misal kayak Kang Dewa ya. Kang Dewa itu terangkat personal brandingnya, tapi di belakang layarnya itu tim semua cuy yang gerakin. Yang pusing timnya ya Mas. Jadi misal Instagram itu yang handle Mas Afik. Terus Telegram yang handle kita. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Telegramnya di Kang Dewa itu yang handle kita. Facebook grupnya Kang Dewa yang handle kita. Tapi fungsinya cuma satu, genjot personal brandingnya Dewa Eka Prayoga, kan gokil. Iya. Nah gitulah. Banyak. Jadi jawabannya dan. Jadi nggak boleh kita ngomongin produk brand atau personal brand dulu. Jawabannya dan. Produk brand iya, personal brand juga iya.
Oke. Pertanyaan dari Mas Nur, Mas gimana jika kita ada produk tapi ada produk yang lebih besar dan sama? Misal Sang Dewa kan sebelumnya itu Zanana, itu ada Zanana. Apakah kita sebagai produk harus mengincar niche market yang berbeda? Itu. Misalkan sebelum Sang Dewa ada Zanana. Nah, ini pisang udah ada yang garap nih. Gitu. Aku mau pisang atau cari deh yang beda apa gitu. Misal kerupuk apa gitu. Yang belum dibuat gitu. Jadi gini, kalau di aliran marketing itu kan yang pertama ada the only one. Kalau kita ngomongin kompetitor ya, ada yang alirannya the only one. Misal Pertamina, PLN itu the only one. Kayaknya kompetitor ya. Dia benar-benar berdiri sendiri, the only one. Dia tok ya. Pertamina, KAI itu nggak perlu pakai teknik copywriting, gitu, teknik closing nggak penting cuy. PLN gitu. Dia cuman bilang satu kata tok. Saya sudah tersedia di Papua, wes langsung ada pelanggan di sana. Jadi nggak perlu ada copywriting ribet-ribet, nggak perlu lah. Tapi tanggung ini kok ya panggah minus gitu ya. Terus gini kompetitor, mereka kok iso ini bangkrut gitu. Nah itu the only one. Tapi kan kita nggak bisa ke sana. Yang kalau kita nggak bisa jadi the only one, maka jadilah yang terbaik atau be the best. Tapi kalau sudah ada yang terbaik di kelasnya, dan kita kesulitan buat nyaingin mereka, entah itu nyaingin dari segi brand value-nya mereka, dari customer-nya mereka, dari modalnya mereka, timnya mereka, kita kelimpungan, kita kalah semuanya, kalau kita nggak bisa be the best, jadilah be the best. Jadilah yang berbeda, kan berbeda. Beda sih. Jadi jadilah yang berbeda. Nah, berbeda apa? Bisa jadi beda dari value-nya, beda dari gengsional benefit-nya, beda dari fungsional benefit-nya. Misal dengan brand-brand pisang yang lain, apa yang bedain kita? Jelas kita ada mentoring. Jelas di sini ada sosok Dewa Eka Prayoganya gitu ya. Nah, itu udah gengsional benefit. Nah, teman-teman silakan ubek-ubek dengan 17 teknik closing pertanyaan-pertanyaan yang tadi, Mas. Itu buat nge-breakdown kita, nemuin pola-pola copywriting dan juga sales script-nya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kalau nggak bisa be the best, jadilah the best. Ya. Kalau nggak bisa jadi ikan yang besar di kolam yang besar, jadilah ikan yang besar di kolam yang kecil. Gitu ya. Ikan yang besar di kolam. Yang belum ada ikannya. Oke, yang penting market. Bagaimana cara buat kolam yang powerful? Kolam. Gimana cara membuat kolam untuk market yang powerful? Kalau alirannya Mas Latif di grup WA. Nah, aliranku tuh. Tapi capek, CS-nya harus broadcasting tiap hari. HP-ku sampai hang tadi, kebanyakan grup. Jadi tapi ya nggak apa-apa. Insya Allah capeknya Mas Latif itu terbayar lah. Jadi nggak masalah. Itu powerful. Tapi balik lagi aliran marketing adalah dan. Jadi kalau grup WA iya, grup Telegram iya, grup Facebook iya. Jadi alirannya tetap pakai dan. Itu kolam yang powerful. Gitu. Apa sih yang paling oke untuk mampu menjual produk via offline? Apa ini maksudnya? Apa sih yang paling oke untuk mampu menjual produk via offline? Canvassing lah. Kalau itu lebih ke canvassing ya, teman-teman. Belajar ke toko, ke retail. Tapi balik lagi, offline itu selain mahal, dia benar-benar mengedepankan fungsionalnya. Jadi benar-benar tentang harga, terus tentang legalitasnya, terus tentang kemasannya kayak apa, itu benar-benar jadi bagian penting, bukan hanya sekedar recheck, tapi jadi bagian penting agar produk kita diterima. Maka dari itu harus lebih siap dari segi apapun. Kurang lebih kayak gitu. Kalau online lebih mudah ya Mas ya? Online. Untuk awal-awal online dulu mungkin ya? Online aja. Bukan hanya awal-awal, kalau bisa seterusnya online. Dan offline. Dan offline. Offline buat tersedia di mana-mana. Untuk availability ya. Oke, Mbak Titin, izin bertanya, apakah untuk menarik reseller itu harus berbayar pembeliannya atau free? Saran saya pembelian berbayar, Mbak. Apapun ya, teman-teman misal bikin workshop. Saya sebenarnya mengkritisi Zoom yang gratis ya. Nah, ini gratis. Nah itu. Jadi mending kalau pengen tetap dapat impact-nya, mending Zoom itu membayar.
bayar aja. Misal bayar 5.000, 10.000 untuk apa? Buat kita tahu hot market kita itu sampai mana. Mantap. Iya. Besok bayar teman-teman hari kedua. Tapi bayarnya nggak usah mahal-mahal, nggak apa-apa. Minimal teman-teman harus masuk ke Klik BCA dulu, atau ke GoPay-nya dulu, atau ke Dana atau OVO-nya, atau ke Tokopedia-nya dulu buat bayar. Entah itu 5.000, 10.000 nggak apa-apa. Tapi itu lebih loyal, Mas. Itu lebih powerful. Karena kalau gratis itu secara effort ya, saya yakin teman-teman juga ada yang rebahan, ada yang di kasur, ada yang dekat sama bantal. Ada yang off kamera gitu. Jadi jadi mending berbayar, tapi nggak usah mahal-mahal. Kita kan cari uang juga nggak dari sini toh. Kita kan dari bisnis kan cari uangnya. Misal bahkan saya di kajian pun, misal kita bikin kajian parenting, Mas. Itu parenting ya, jelas itu butuh ya. Itu tak suruh bayar 50.000. Kan gokil ya, padahal kajian. Jadi mending saya berbayar tapi lebih powerful, lebih mantap. Terus tapi untuk apa ya? Untuk mendisklaimer biar tanda kutip nggak terlalu oportunis gitu ya, atau kapitalis, ya wes kita bilang semua donasi atau semua semua uang yang kita teman-teman akan bayar itu semuanya full untuk yatim, untuk anak piatu, dan semuanya kita benar-benar transaksinya benar-benar kita transparan dari total Zoom. Misal bikin Zoom misal ini Mas Arisdiansyah juga saya bilang gitu, Mas, Evapora itu bayar, Mas. Iya, modalnya banyak. Jadi minimal bayar 10.000 loh. Minimal orang masuk ke M-Banking-nya, ada effortnya itu loh, ada kerja kerasnya. Itu lebih powerful untuk mengidentifikasi, dan secara adab etika teman-teman pun kan juga lebih apa ya, lebih nggak menyepelekan. Kalau ngomongin siap nggak siap, insya Allah siap ya teman-teman, gratis ya siap gitu ya. Tapi nggak menyepelekan lebih tepatnya. Sebab kalau kita udah ngeluarin uang, apalagi ada entah itu 10.000, 20.000, kita lebih nyatet, lebih powerful, dan jelas yang pertama nggak mematikan ekosistem. Nggak mematikan ekosistem itu semakin kita kasih gratis itu akhirnya menyepelekan ilmu plus mematikan ekosistem. Iya. Jadi lo di sana kan di sana lo gratis, Mas. Jadi akhirnya mematikan ekosistem. Jadi mending Evapora berbayar tapi acaranya gratisan. Jadi lebih saran sih lebih bayar pun tapi nggak usah mahal-mahal. Kita kan cari uang juga bukan dari Zoom kan. Jadi bayar misal 5.000-an, 10.000-an gitu. Buat benar-benar dapat powerfulnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Atau seikhlasnya wes gitu aja. Seikhlasnya. Setidaknya ketahuan mana yang ada effort, mana yang enggak ya, Mas ya. Ya, apalagi reseller. Ya tadi balik ke pertanyaan tadi, apalagi kita reseller gimana? Apalagi reseller. Reseller aja yang bayar kadang nggak aktif, apalagi bayar. Yang reseller bayar aja biasanya nggak aktif. Bayar. Jadi apalagi nggak bayar. Ajar bayar. Yes, oke. Tapi kecuali ya, Mas, ada kecuali nih, Mas. Kalau mereka pelanggan loyal kita, kemungkinan sih bisa aktif, bisa ya. Iyalah, kalau itu orang dalam kan biasanya kan, reputasi. Nah, itu sesi keempat besok sama saya. Siap. Yang versi orang dalam gitu. Oke. Saya mau tanya, kalau 17 teknik closing itu dipakai hard selling ke grup WhatsApp jualan, kira-kira bisa powerful enggak? Enggak dong. Hard selling itu entah itu di grup, entah itu di chat, itu tetap nggak powerful. Apapun ya, karena balik lagi orang itu sosmedan, namanya juga sosial media loh, bukan selling media. Jadi sosial media itu secara namanya itu tempat untuk bersosialisasi, tempat untuk sharing, bukan tempat untuk selling media, bukan tempat untuk jualan. Jadi secara namanya itu sosialisasi, cuy. Tempat untuk sosial, untuk kita berinteraksi. Masa teman-teman minta transaksi terus dari sana. Jadi ya sesuai namanya lah. Jadi tolonglah teman-teman kan. WA-an langsung todong ongkir kan gokil. Langsung todong invoice. Oke. Siap. Ini ada Mbak Widya jurnalis nih mau tanya. Sudah resign. Monggo Mbak Widya boleh di unmute terus dinyalakan kameranya. Oh, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Latif sama Ya, Mas Bagas. Ini saya sebenarnya udah ngikutin Mas Latif udah agak lama ya, kenal duluan dari sebuah produk gitu ya. Tapi dan pelan-pelan ngikutin apa saran Mas Latif gitu ya. Misalnya personal branding yang akhirnya saya tadinya punya 2 Facebook gitu ya, satu buat jualan, satu buat emang ya Facebook pribadi gitu ya. Tapi akhirnya saya putuskan untuk pakai apa Facebook pribadi gitu ya untuk emang bangun personal branding walaupun belum seutuhnya gitu. Cuman ini saya mau cerita gitu bahwa udah mencoba untuk rekrutmen reseller di masa misalnya masa pandemi ini karena produk saya fashion ya bukan makanan gitu. Nah itu sebelumnya saya coba sebelum ya misalnya beberapa bulan sebelumnya itu sebelum Juli itu kalau gratis atau enggak minimal dia pernah order itu mereka fine aja gitu. Tapi ketika saya membuka untuk berbayar gitu, sekarang tuh nggak ada respon gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya kalaupun berbayar juga it's okay gitu, atau minimal pernah order sekali gitu kan, itu udah otomatis jadi reseller, itu works gitu. Tapi kalau sekarang apa karena kondisi atau memang karena saya lihat juga teman-teman di fashion itu juga agak ada ya kalau bisa dibilang 70-30 lah ya dari yang bagus sama yang maksudnya yang standar penjualannya tetap jalan gitu sama yang down itu 70-30 lah gitu. Gimana mempertahankan artinya membuat reseller yang ada itu loyal dan kita juga bisa rekrutmen baru gitu. Apakah kita pisahkan antara misalnya reseller sama customer yang direct transaksi sama kita atau baiknya seperti apa gitu. Makasih. Monggo Mas Latif dulu. Apa ya, fashion ya, karena fashion ya. Jadi fashion itu aku nggak mikirin reseller sih Mbak. Gitu. Yang tak pikirin itu produkku kejual nggak ke market, ke retail, ke pelanggan secara langsung, itu mereka mau nggak beli produkku di kondisi pandemi gitu. Karena kan kemungkinan kalau pandemi ini kan behavior orang kan berubah gitu. Atau kita menciptakan inovasi baru yang memang marketnya ada. Misalkan aku kemarin mau ciptain inovasi baju tapi diadaptasi dari Korean K-pop, karena memang market di TikTok sama K-pop itu kuat gitu loh. Nah gitu, jadi fokus kita tuh ke market. Nah ketika kita sudah punya produk, kemudian produk market fit itu oke, itu kita ngomong aja ke reseller, siapa yang mau tak ajarin cara ini. Kemarin alhamdulillah kita bisa closing 10 pieces per hari, yang mau angkat tangan gitu. Ngomong aja kayak gitu udah bisa jadi pancingan. Gitu. Jadi kalau aku sih reseller jarang banget ngomong tentang tentang resellernya, tapi ngomong kita lebih ke ngurus pelanggannya gitu loh. Makanya kalau di brand kami itu ada community-nya, namanya Sahabat Dalam Tato, untuk berkomunikasi langsung dengan customer. Gitu sih kalau aku Mas Bagas. Fokusnya ke market, dan ketika udah ketemu caranya itu jadiin pancingan untuk open recruitment reseller. Gitu. Ya, saya mungkin lebih menambahkan ya Mbak. Jadi saya kurang tahu bisnisnya apa, dan apapun bisnisnya teman-teman, ini saya mencoba menjawab umum, alias teman-teman yang hadir di sini kan juga umum kan bisnisnya. Jadi nggak cuma di fashion tok. Yang pertama, ketika kita sudah punya bisnis dan itu kiranya udah punya customer, itu yang paling harus kita tahu, ya inilah kompetitor kita. Jadi di kompetitor itu penting, bahkan saya punya evaluasi setiap 2 minggu sekali buat ngevaluasi bukan bisnis kita, tapi bisnisnya kompetitor. Itu setiap 2 minggu sekali. Buat apa? Biar kita tahu gerak-gerik pertumbuhannya mereka kayak apa. Kalau Sun Tzu bilang ketika peperangan, ketika kita sudah kenal, jadi kan Sun Tzu panglima peperangan kan, beliau kan bilang, kenali
kelebihan dan kelemahan lawanmu, dan kenali kelebihan dan kelemahan diri kita, maka 1000 kali peperangan kita nggak akan terkalahkan. Artinya apa? Ketika teman-teman udah tahu nih, kelebihan kita apa, kekurangan produk kita apa, tapi bisa jadi di kompetitor yang lain, itu ternyata kelebihan mereka itu jauh lebih unggul, dan kekurangan mereka itu ternyata jadi kelebihan kita. Kan gokil kan? Jadi, maka dari itu, coba cek 360 derajat kompetitor kita, Mbak. Entah itu kompetitor online dan offline. Kalau ngomongin fashion, ya wis, coba cek, lebih spesifik ya, misal kalau di kita di cemilan. Di cemilan, siapa ya kompetitor kita yang masuk di 2 jaringan ini, reseller sama retailer. Jadi bukan kompetitor Indofood, Garuda Food, iya, itu emang kompetitor kita. Tapi itu kan cuma retailer toh. Mereka benar-benar powerfulnya di retail. Mereka nggak pakai reseller. Nggak ada toh kacang Garuda reseller kan, open reseller kan nggak ada. Jadi meskipun itu kompetitor kita, ya kita nggak perlu nyontreng, nggak perlu pakai scoring gitu ya, scoreboard ya. Yang perlu kita scoring adalah kompetitor yang kiranya itu terdekat dengan kita. Balik lagi sesuai dengan target market kita. Nah, ketika mereka kita coba gali ya, misal brand A, brand B, brand C, kita coba beli, bahkan saya itu di tempat kita ada anggaran buat jadi reseller brand-brand itu, Mas. Kan gokil ya. Buat ngecek tok gimana servisnya, gimana pelayanannya, gimana ketika misal ada reseller yang komplain gini, si ownernya itu respon gimana, CS-nya respon gimana, buat tahu tok. Nah, ketika udah tahu, oh alah gini toh, tak catat, Mas. Tak duplikasi, tak ATM cuy. Ya wes. Ya, jadi bisnis itu sesederhana itu. Itu yang tak lakukan. Dan apalagi teman-teman di fashion lebih ke end user biasanya. Saya tahu ada Mbak Zerina Banu yang di Kandang Macan itu fashion Heaven Like itu loh Mas, brandnya. Heaven Like itu dia launchingnya itu setiap Senin dan Kamis pakai aplikasi dan juga web. Cuman itu tok. Jadi nggak pakai jaringan reseller. Jadi setiap varian produknya itu setiap Senin dan Kamis. Itu lonceng. Kata Kang Dewa kayak poso. Jadi lonceng produknya mirip puasa ya. Jadi Senin Kamis. Dan sampai sekarang itu konsisten. Setiap Senin dan Kamis itu ada produk baru atau produk yang lama dicoba inovasi ulang. Di relaunch lagi. Tapi buka tutup. Jadi setiap Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad itu close. Jadi opennya alias pembukaannya cuma di hari Senin dan juga Kamis. Market itu udah nungguin hari Senin sampai Kamis itu masih wis manteng misalnya di Instagram itu ya. Nah setelah itu masuk ke landing page-nya, dia bayar lewat website bisa atau lewat Play Store bisa, dan nggak ada marketplace. Dia nggak pakai kampret place nggak pakai ya. Tapi BTW penjualannya itu sedikit bocoran ya. Bulan kemarin itu saya dapat dashboardnya itu kurang lebih ini mentahan lah. Itu lebih dari 5 miliar, tapi nggak sampai 10 miliar. Jadi cuman produknya ya cuman menurutku dan harganya itu mahal-mahal cuy. Harganya itu 400.000, 500.000, ada yang 700.000 gitu ya. Nah, itu kan juga kompetitornya Mbak Widya di sini. Nah, di sini monggo Mbak Widya silakan breakdown kompetitor-kompetitor yang kiranya sejenis atau kita sepertinya bisa nyusul deh dengan resource kita, dengan SDM kita, dengan kapital kita dan macam-macam. List aja kompetitornya siapa, kita pantengin, Mbak. Kita benar-benar pantengin dia. Mulai cara bikin postingannya di sosmed gimana, open rekrutmennya gimana, open customer-nya gimana, kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya tadi benar-benar kita tahu medan perangnya itu jauh lebih mudah dibanding kita hajar bleh kemana-mana. Makanya saya benar-benar di cemilan toh itu, nggak asal ikut yang lain ya. Iya. Kekuatannya di situ ya Mas ya. Karena emang kekuatan kita di situ. Insya Allah ngelontok dan paham itu Mas tentang reseller. Walah dramanya di sini. Tentang retailer, walah kendalanya di sini. Dan solusinya pun benar-benar kita udah paham dan tahu. Ya wes kita tekuni, kita disiplinkan selama itu bukan bisnis yang sunset. Misal kayak wartel. Maksudnya teman-teman akan tekuni kan nggak mungkin dong. Tapi kalau marketnya masih luas, ya wes jajar bleh, checklist kompetitor, checklist breakdown tadi, kelebihan kekurangan, duplikasi amati di bisnis kita, dan itu aman. Jadi
hampir semuanya itu, semua divisi itu nyontek cuy. Gojek itu nyontek gitu ya. Terus Grab itu nyontek gitu ya. Jadi ya memang kayak gitu. Ini kan cuma kendaraan gitu. Nah, gitu Mbak Widya. Kira-kira ada ini sudah cukup jelas atau ada tambahan barangkali? Sudah Mas, alhamdulillah. Sun. Ya, jadi dianggarin ya untuk belajar ke kompetitor. Belajar komputer. Nanti Misal kalau kayak gini. Misal gini ya Mas. Gimana? Misal gini, teman-teman mungkin silakan lah. Nggak harus ke kompetitor yang sejenis ya. Misal di kompetitor, anggaplah di brand saya. Silakan, di sini mumpung ada promo. Mumpung ada promo, harganya cuma 1,3 juta. Teman-teman bakal dapat 100 piece. Bukan di situnya, itu bodo amat tentang itunya. Uang 1,3 juta coba investasikan. Niatnya investasi untuk belajar. Kira-kira dari Mama Dewa Snack itu nge-treatment teman-teman apa? Contek nggak apa-apa, duplikasi nggak apa-apa. Dapat e-booknya dari mana, cara ngaplikasikannya gimana, wis. Karena saya yakin di sini kan rata-rata mereka teman-teman yang hadir di Zoom ini kan brand owner kan. Mereka kan gengsi untuk jadi reseller. Wis lah, bodo amat tentang gengsi itu, teman-teman niatkan investasikan uang 1,3 juta untuk join. Entah itu Sang Dewa atau Kiron Makaron, terserah lah. Tapi niatkan buat tadi, nyontek buat ATM. Dan ini loh, saya sendiri yang menghalalkan itu. Oh iya. Jadi apakah beradab Mas? Ya sangat beradab loh aku yang menghalalkan. Nah, wes gitu. Itu linknya udah ada ya Mas? Oh ada toh, di kolom tak chat. share. Nah, monggo nanti teman-teman belajar. Kalau di Dewa Snack Jalur Sugih ini memang sangat kompleks sih teman-teman. CRM-nya diolah, track-nya diolah, kemudian ini CRM-nya masih kerja ya ini ya. Oh, masih. Ada kerja orang Musa di sini. Nah gitu. Jadi silahkan kalau mau mempelajari pola ini ya. Ini sangat komplit sih di Dewa Snack. Gimana cara rekrut, ini pertanyaan selanjutnya Mas dari Mbak Leli. Gimana cara rekrut reseller supaya reseller banyak tanpa iklan? Jadi rekrutnya nggak ngiklan, gimana caranya untuk sistem keagenan, untuk produk sistem keagenan? Aku bingung Mas, gimana rekrut cara tanpa iklan? Rekrut tanpa iklan. Gitu aja. Kalau rekrut pertama kali, menurut saya lebih powerful ke mereka yang sudah tahu kita dan sudah tahu produk kita. Nah, jadi saya sering bilang di selling itu atau closing itu kan ada 3. Yang pertama ada warm market, yang pertama sendiri kan ada cold kan. Cold itu saya lebih terjemahkan, cold itu mereka itu nggak kenal kita dan nggak kenal produk kita, kan gokil ya. Nah itu kita dapatnya cold market itu ya dengan iklan, dengan konten sosmed kita, wes powerful lah pokoknya, lebih greget ya, itu cold market. Nggak kenal kita, nggak kenal produk kita. Jadi nggak perlu kita sampai ke sana. Ada yang kedua, warm market. Warm market itu lebih ke mereka udah kenal kita, tapi nggak tahu produk kita apa atau benefit produk kita apa. Atau yang ketiga, mereka itu udah kenal kita dan udah kenal produk kita. Itu yang dinamakan dengan hot market. Jadi mending kalau open reseller di awal, pastikan ke hot market itu. Mereka udah kenal kita, alias mungkin dari prestasi atau reputasi, dan mereka udah tahu produk kita. Dari authority juga, dari legalitas iya, dan semacamnya. Itu lebih enak menjuali mereka. Dan itu yang tak lakukan dulu, waktu misal saya membangun brand, dengan brand-brand yang tanda kutip tanpa tokoh ya, tanpa ada Kang Dewa, tanpa ada Ricky Harun, tanpa dengan brand influencer gitu ya, itu saya benar-benar pakai yang tak open reseller atau yang tak rekrut adalah teman-teman SMA saya, yang mereka sudah kuliah di luar kota. Saya kan mulai usaha ini kan di Cemilan ini sebenarnya sebelum lulus SMA. Jadi waktu teman-teman bingung mereka cari kuliah, nah aku bingung cari uang buat lunasin utang. Jadi singkat cerita kayak gitulah. Nah di situ gimana ya biar saya bisa dapat reseller, ya wes hajar beliau dengan cara teman-teman yang kiranya sudah keterima di kampus-kampus luar kota, misal di Jember, di Malang, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di Semarang, misal kayak gitu. 6 kota ini ya wes saya coba diskusi ke mereka.
woi cuy, Anda kan kita wis sebangku nih, kita wis separing sampai dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus awalnya emang namanya juga masih awal kan, masih merintis, apalagi produkku masih gak jelas ya. Masih jadi dari mereknya pun gak jelas kan, FCK ada opo gitu terusan. Jadi terus dari maskotnya, dari logonya, wis saya nggak paham tentang branding apapun lah, pokoknya hajar blek. Wis pokoknya gak jelas. Nah itu ya wis saya bilang ke mereka, aku ada produk jamur crispy, tolong dibawa ke tempat-tempatmu. Tempat-tempatmu ini kan di luar kota kan mereka. Ada yang di Malang, ada yang sekolah di Semarang, ada yang di Jember, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. Ya wis, mereka mau masuk ke grup, tak bikin copywriting. Copywriting awal ya saya bilang, belum launching sudah tersedia di 7 kota besar di Indonesia, kan nggak ngapusi. Mantap. Kurang lebih kayak gitulah. Itu kalau itu di keilmuan, di buku insya Allah teman-teman ora tarik. Oke, siap. Lanjut, masih banyak Mas Bagas. Dari Mbak Mahira Salsabila, kalau produk Sang Dewa ditaruh di angkringan pinggiran jalan, lalu yang melayani pedagang kira-kira orang langsung tertarik beli nggak? Karena saya cuma titip di angkringan aja. Ya jawabannya jangan di angkringan aja. Jadi kalau saran saya sih tetap ya marketing itu sifatnya dan. Jadi kalau teman-teman aku cuman fokus di angkringan udah menghasilkan kok Mas. Lebih menghasilkan lagi kalau teman-teman titipkan di angkringan dan kafe dan restoran dan pusat oleh-oleh dan toko retail yang lainnya. Itu lebih powerful. Jadi coba semua ya Mas ya. Iya, hajar play semua. Dan jadi dievaluasi. Dan dievaluasi. Evaluasi yang laris ya ditambah suplainya, yang enggak ya mungkin dicabut bisa gitu ya. Gitu. Oh iya BTW teman-teman gini, kalau beberapa saya yakin kan teman-teman nggak tahu kan bangkrutku karena apa, utangku karena apa. Daripada aku jelasin di awal, mending teman-teman silakan minta ebook aja di kolom tak share lah di kolom chatku ya. Nanti biar dibagiin sama miminnya, minta ebook gitu ya, minta ebook dari Mas Bagas, nanti biar dihajar bleh di ebooknya tentang bangkit dari bangkrut Mas. Jadi teman-teman biar nggak ngeraba-ngeraba lagi Mas Bagas sih ngomongnya utang terus, jadi utangnya apa sih? Di Bitly-nya sama sih, di promo banjir bonus Sang Dewa, nanti minta aja ebook di situ nggak apa-apa. Nanti biar di follow up juga sama Mimin. Oke, gitu ya. Oke, sudah Mas, sudah diketikin? Udah di Bitly promo banjir bonus Sang Dewa. Wes minta aja di situ ebook Sang Dewa gitu. Nanti biar di-share tentang ebook bangkit dari bangkrut. Siap. Dari Mbak Titin, Mas izin bertanya, apakah untuk menarik reseller itu, tadi udah Mbak Titin. Dari Mbak Anissa, panjang-panjang Mas, pelan-pelan ya. Mas, awalnya saya pasang harga produk dengan margin kecil, karena belum kepikiran soal reseller. Setelah saya hitung-hitung lagi dan mau coba open reseller, saya jadi bingung menentukan harga untuk reseller karena margin awalnya saya kecil. Sedangkan kalau mau naikin harga juga bingung dengan customer lama. Mohon sarannya gimana ya Mas? Sekalian mau tanya HPP ideal untuk produk makanan itu berapa persen? Saya jawab tentang yang kedua tadi, HPP ideal itu saran saya itu di 50%. Maksimal ya? Minimal. Maksimal 50% kan boleh 40%, boleh 30%. Oh iya, margin profitnya ya, margin profit minimal di 50%. Oh minimal. Margin profitnya, jadi otomatis anggaplah gini lah, kalau teman-teman mau jual harga 20.000 ya wis maksimal pol HPP-nya 10.000 kurang lebih kayak gitulah. Nah, kita menjawab tentang pertanyaan pertama, kita kesulitan mau nge-up harga dengan alasan tadi takut customer lama hilang. Jawabannya adalah upkan harga aja. Ini jawabanku ada dua. Yang pertama upkan harga dan teman-teman akan kehilangan customer lama nggak apa-apa, tapi bakal dapat customer baru. Itu jawaban pertama. Sebab banyak yang bilang, Mas, tapi kan customerku lama hilang. Pertanyaannya, yang hilang lo berapa?
Teman-teman ada di depan mata kita itu ada 2 juta penduduk di Indonesia. Yang hilang itu berapa juta toh? Kecuali kalau kita Garuda Food itu ya. Terus Indofood ya. Customer lama hilang itu bangkrut malah. Nah itu ini kita bangkrut juga nggak apa-apa kan loh cuy. Ya. Bangkrut juga nggak apa-apa itu, juga aib. Bangkrut juga dosa, bangkrut juga nggak aib gitu. Jadi wes lah. Kehilangan customer lama pun saya yakin juga nggak ngebangkrutin teman-teman gitu. Jadi wes lah, itu jawaban pertama. Tapi kalau ternyata Mas ojo sombong-sombong tuh jawabannya. Oke lah, misal jawaban kedua, customerku udah aman, misal customerku lama udah loyal dan udah banyak, misal kayak gitu. Jawabannya adalah brand yang ini tetap jalan dengan customer lama yang loyal itu, tapi kita bikin brand baru dengan customer yang baru, dengan HPP yang baru, dengan harga yang baru. Ya. Itu kalau customer lamanya udah banyak gitu ya. Kalau customer lamanya udah banyak, tapi kan definisi banyaknya itu kan menurut orang beda-beda. Menurutku definisi banyak itu ya ketika Garuda Food gitu ya, itu definisi banyak. Bahkan semisal saya nih di Sang Dewa pun, semisal ternyata saya menurutku sulit untuk nge-up-kan harga atau HPP-nya ternyata saya salah ngitung, saya tetap up harga. Tetap nggak apa-apa saya kehilangan reseller atau kehilangan customer karena masih banyak cuy, ada jutaan 2 juta itu pun mereka 2 juta itu lahir terus loh. Apalagi ada pandemi ya, apalagi pandemi plus ada campaign nikah muda kan gokil. Jadi tambah nikah muda istri 4 pabrik macam-macam ya. Oke, lanjut. Trik jualan secara offline apakah harus rumah ke rumah atau beberapa tempat ada stiker sales dilarang masuk? Ada cara menanganinya. Jadi ada tulisan nggak boleh jualan. Ya wis lah, jangan jualan di sana Mas. Kan banyak yang nggak ada stikernya ya Mas. Iya banyak lah. Aku malah jarang tahu ada toko yang ada. Menurutku ada stiker itu pengamen deh. Maksud ada sales dilarang masuk? Kan iya, biasanya kan pengamen pemulung gitu ya, pengamen gratis gitu. Pengamen, pemulung, pengemis itu dilarang masuk cuy. Iya. Tapi kalau sales dilarang masuk jarang deh. Ada Mas, itu di apa? Iya ada Mas. Di Kediri atau apa yang itu loh. Karena di situ tuh corona dapat jualan mobil itu loh. Apa di desanya tuh dapat tanah dijual terus semuanya beli mobil. Karena saking banyaknya sales yang ke situ, jadi nggak boleh. Ya wes di kota kuitok Mas. Di kota kuitok. Ya wes di umplekan kuitok lah. Oke, dari Mbak Rizky nih, bagaimana cara merekrut calon reseller percaya produk kita sedangkan usaha kita masih kecil? Tadi udah ya? Udah, aman. Ke teman ya, ke orang yang udah kenal kita, kenal produk kita. Dari Mbak Mahira Salsabila, Evapora berbayar tapi acaranya digratiskan. Enggak tahu. Enggak tahu. Aku juga belum tahu sih. Padahal aku muridnya Mas Aris. Mas Bagas juga ya. Emang gratis kan? Emang gratis. Emang gratis. Platform sih. Plus YouTube bisa kan gokil ya. Jadi ya tahu itu ya. Tapi goalnya saya yakin di database. Intinya gini, setiap ada produk, setiap hal yang itu sifatnya gratis. Lalu produknya apa? Produknya adalah kita. Iya, mereka beli database. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gitu. Ya, gitu ya. Gratis tapi di sini kayaknya orangnya serius belajar semua Mas. Gokil, hampir nggak ada yang live habis. Ini buku-bukunya Mas Latif diborong. Ini soalnya Mas Bagas ini yang bikin rame itu. Oke. Ini ya teman-teman, ini aku udah nge-share promo Puan. Jadi kalau teman-teman pengen belajar cara mengelola reseller sampai teman-teman punya market, kadang-kali ada juga yang pengen buat brand dan nanti bisa maklonnya Mas Bagas gitu. Nah, monggo bisa belajar di sini. Nanti biasanya mentor tetapnya tuh ada 4. Aku, Mas Bagas, Mas Afid sama Mas Edwin gitu. Mas Edwin ini yang ini ya, konten. Jadi kalau ngomong konten Mas Edwin ahlinya, kalau Mas Afid ini juga mentor di BIR ya.
Jadi Gitu. Mas Edwin itu di balik layar, teman-teman tahu akun-akun kita itu yang handle Mas Edwin semua, Mas. bukan saya. Ya, kalau Mas Bagas itu ngompori. Aku penjahit. Ya, gitu ya. Dari Mbak Karomah, Mas Bagas, kalau aku udah nyemplung bisnis skincare, tapi belum sempurna menguasai tekniknya, apa sih yang bikin kita yakin untuk terjun via online? Apa yang harus kita kuasai? Sekolah ilmu MMTR dulukah? Atau baca buku Sang Dewa? Baca buku Dewa Eka Prayoga, main Instagram? Gimana biar kita yakin, Mas, terjun online? Apa yang harus dilakukan? Teman-teman silakan di 5 ways ya, 5 ways to increase profit atau 5 langkah mempercepat profit itu, Mas. Yang pertama kan ada apa Mas? Yang pertama aku lupa. Yang kedua konversi itu loh, Mas. Yang kedua lead traffic itu loh, traffic. Lead magnet. Jadi kan ada traffic, setelah itu kan teman-teman biasanya setelah traffic masuk kan ada konversi atau persentase closing. Iya. Itu jadi omset kita. Nah, omset nanti, teman-teman di tahap mana? Tahap bingung cari traffic kah? Ya wes, kalau bingung cari traffic, ya jangan beli buku teknik closing. Jangan beli buku isi copywriting. Beli aja tentang sosmed domination, terus buku tentang gimana cara nge-track traffic gitu ya. Tentang Facebook, gara-gara Facebook main Instagram misal kayak gitu. Nah, itu kan traffic kalau itu. Traffic. Jadi mana PR-nya teman-teman di mana? Di traffic kah, di teknik closing kah, atau ketika repeat order kah, atau conversion? Jadi di situ ada. Jadi ada. Silakan ubek-ubek lah, kurang lebihnya di situ. Jadi di sini letak kendalanya di mana? Kita mulai tapi tetap dimulai dari traffic kan, mau nggak mau. Ya. Oke, pas jam 21 lebih dikit. Ini ya teman-teman ya. Iya Mas Bagas, dilanjut atau cukup ya? Siap, cukup Mas, nggak apa-apa Mas. Kita cukupkan ya. Nah, nanti teman-teman ini info lagi, mumpung kita ada promo dan nanti juga ada reward di Sang Dewa. Rewardnya nanti dapat kurikulumnya Latif Setiawan. Ya kan gokil ya. Harganya 4 juta. Beneran 4 juta teman-teman, ini nggak ngapus ya? Ngapus itu buatnya pakai hati itu. Buatnya pakai hati. Nggak pakai laptop. Nggak pakai laptop, itu pakai hati. Nah, oleh teman-teman boleh klik di sini, belajar bareng promo sampai 31 Agustus. Gitu. Kita biasanya awal starting mentoring itu di awal ya. Jadi jangan sampai lebih dari 31 Agustus. Gitu. Dan jangan lupa besok kita belajar sama coach kita, Coach Fitra Jaya Saleh, guru saya, gurunya Mas Bagas juga, ya, dan terlebih guru spiritual kami ya, yang lebih memotivasi kami berbisnis dari segi spiritual. Kenapa sih kita harus kaya gitu? Kenapa kita harus berbisnis? Nah, ini beliau ini luar biasa dalam memotivasi kami. Dan beliau juga pengalaman itu udah ribuan. Nah, besok ribuan reseller, bahkan puluhan ribu reseller yang sudah beliau kelola. Nah, kita besok tanya langsung. Karena ini beliau ini orangnya pemalu, Mas. Kalau disuruh nyebutin CV, yang disebutin udah ini aja Mas gitu. Nah, besok kita tanya langsung. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, closing statement dari Mas Bagas. Tadi ya, aku reminder tadi, kalau closing statement kebanyakan motivasi itu ya. Ini langsung take action ya. Jadi teman-teman, tadi seperti yang saya jelasin, kalau teman-teman kiranya tadi masih bingung ya, ini Bagas sih bangkrut karena apa ya. Terus atau mungkin kisah bagaimana kita bisa lunasin hutangnya itu, sofa marwahnya sampai jam-jamnya bisa ketemu itu dari mana, teman-teman silahkan aja pencet itu bit.ly promo Banjir Bonus Sang Dewa. Nanti meskipun di sana tertulis ada apa ya, ada sales script-nya, ya wis diisi aja. Setelah itu minta aja, minta e-book-nya Mas Bagas tentang bangkit dari bangkrut. Atau lebih singkat, mending tulis aja di situ e-book bangkit, tak tulis ya, bangkit dari bangkrut. Kurang lebih kayak gitu toh minta ya gitu ya. Minta ya. Jadi wes gini toh nanti biar Mimin akan nge-share linknya dan teman silakan pelajari, ubek-ubek download
hajar boleh brutal. Siap. Terima kasih Mas Latif dan terima Thank kasih you. teman-teman semuanya yang sudah menyimak materi malam hari ini. Semoga bermanfaat dan Amin. juga menggurita di bisnisnya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi. Siap Mas. Guys, Sama-sama, teman-teman. Mas. Sampai jumpa besok malam. Assalamualaikum.